Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk waktu ini. Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami supaya kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 18 April 2021, kita akan belajar dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Judulnya adalah pengajaran dan pemulihan. Pengajaran dan pemulihan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kisah ini terjadi di sebuah kota yang namanya Kapernaum. Kapernaum merupakan kota yang berada di pinggiran Danau Galilea. Kapernaum ini juga menjadi kota Yesus, disebut demikian, the town of Jesus. Namun kemudian Kapernaum menjadi salah satu kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus bersama dengan Khorazim dan Betsaida. Nah, peristiwa ini yang akan kita pelajari ini secara khusus terjadi di sebuah rumah ibadat. Rumah ibadat itu di dalam bahasa Yunani itu sunagoge. Sebetulnya secara literal bisa berarti jemaat, bisa berarti tempat beribadat, bisa juga berarti tempat berkumpul atau gedung pertemuan. Nah, rumah ibadat itu kalau sekarang kita berkunjung ke sana, itu kita akan menemukan ya tidak runtuh semuanya, tapi masih ada bangunan yang jelas menunjukkan sinagog. Disebut sebagai White Synagogue. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melihat dua hal yang berkaitan dengan rumah ibadat ini. Yang pertama, rumah ibadat menjadi tempat pengajaran. Kita baca ayat 21 dan 22. Demikian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus mengajar ya, di rumah ibadat itu Tuhan Yesus mengajar. Kata mengajar dipakai kata Yunani edidasken. Itu secara literal artinya telah berlangsung mengajar. Jadi cukup lama waktunya telah berlangsung. Gambarannya seperti sebuah film yang dikontraskan atau dibandingkan dengan foto atau potret. Kalau film itu kan berlangsung lama. Kalau potret atau foto itu kan cuma cekrek sekali. Itu perbandingannya. Nah, Tuhan Yesus berlangsung mengajar. Telah berlangsung mengajar. Berarti dalam waktu yang cukup lama. Kita perhatikan respon dari orang-orang yang mendengar. Di dalam ayat 22 dikatakan mereka takjub. Mereka takjub. Jadi respon mereka takjub mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kemungkinan besar takjub karena cara mengajar Tuhan Yesus ini ya berwibawa begitu ya. Makanya di sini dikatakan sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Jadi beda dengan ahli-ahli Taurat. Jadi mungkin cara mengajarnya karismatik begitu ya. Secara karismatik begitu. Ini luar biasa. Jadi respon mereka menjadi takjub. Tetapi yang penting di sini adalah bahwa
rumah ibadat menjadi tempat Yesus mengajar atau menjadi tempat pengajaran. Yang kedua, rumah ibadat menjadi tempat pemulihan. Kita baca ayatnya 23 sampai 28. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang tidak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh dunia. Jadi di sini jelas dikisahkan Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari seseorang. Roh jahat pun takut dan tunduk kepada perintah Tuhan Yesus, keluar dari orang tersebut. Yang menarik di sini juga adalah respon. Mereka semua takjub. Jadi bukan hanya mendengar pengajarannya mereka takjub, tetapi juga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus membuat mereka takjub. Lalu beritanya ini tersebar ke segala penjuru di seluruh Galilea. Berita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat ini. Tetapi yang terpenting di sini adalah bahwa rumah ibadat itu menjadi tempat pemulihan. Orang yang dirasuki roh jahat disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita perhatikan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan gereja atau gedung gereja atau persekutuannya. Jadi berkaitan dengan gereja, gedungnya atau persekutuannya. Apa yang saya maksud di sini? Yaitu seharusnya gedung gereja atau persekutuan atau gerejanya itu, yang organisme itu, bukan hanya organisasi tapi yang organisme itu menjadi tempat pengajaran. Menjadi tempat pengajaran. Hamba Tuhan pendeta pengkhotbah seharusnya memberikan pengajaran, bukan dongeng. Mimbar itu salah satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk seorang hamba Tuhan pendeta atau pengkhotbah untuk menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Jadi jangan hanya dongeng-dongeng yang meninabobokan jemaat. Jangan hanya berupa dongeng sana, dongeng sini, tetapi pengajaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, anehnya, fenomena zaman sekarang, khotbah-khotbah pengajaran itu tidak disukai oleh jemaat. Nah, ini aneh. Bagi saya sih aneh. Banyak jemaat tidak suka dengan khotbah-khotbah pengajaran. Dan oleh sebab itu banyak gereja yang hamba Tuhannya yang mengikuti apa maunya jemaat. Ya, ini pengalaman. Saya diundang ke sebuah gereja. Terus setelah saya khotbah, pendetanya bicara dengan saya. Ya, nanti kalau cocok dipanggil lagi gitu ya. Kalau cocok dipanggil lagi. Rupanya dalam hidup ini hanya sekali itu saja saya dipanggil di gereja itu. Selidik punya selidik karena khotbahnya khotbah pengajaran. Katanya jemaat tidak begitu cocok. Nah, ini kan mengikuti kemauan jemaat. Pendeta mengikuti kemauan jemaat. Jadi khotbah-khotbah yang populer sekarang itu bukan khotbah-khotbah pengajaran. Padahal gereja itu kesempatan untuk mengajar umat Tuhan. Bukan cerita tentang dongeng-dongeng belaka. Walaupun dongeng yang modern, yang dikemas dengan kata-kata yang indah dan menarik. Hamba Tuhan, pendeta, para pengkhotbah, mari kita ajarkan pengajaran firman Tuhan. Ya, kalau tidak disukai ya biarin sajalah, kita mengajarkan firman Tuhan, bukan apa yang kita mau.
Ya, suatu kali pasti Tuhan juga akan memberikan kesempatan lagi untuk mengajar lagi. Ya, saya sampaikan pengajaran lagi ya. Sampaikan pengajaran lagi, diberi kesempatan lagi, ya sampaikan pengajaran lagi. Karena itu penting. Itu penting daripada menina bobokkan jemaat dengan janji-janji yang kalau tidak terbukti jemaat kecewa dan hancur imannya oleh karena janji-janji kita sebagai para pengkhotbah. Jadi lebih baik sampaikan pengajaran firman Tuhan yang benar dan sejati ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa? Karena persekutuan atau gereja adalah tempat sumber pengajaran, di mana lagi jemaat Tuhan akan memperoleh pengajaran yang sejati dan benar kalau tidak di gereja. Bukankah gereja ini merupakan penopang kebenaran? Jadi memang harus kebenaran, harus pengajaran tentang kebenaran yang harus disampaikan kepada umat Tuhan. Jadi ini merupakan satu contoh yang luar biasa dari Tuhan Yesus, bahwa dia di rumah ibadah dia mengajar, dia tidak cerita dongeng-dongeng nenek-nenek tua, tetapi mengajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, ajarkan firman Tuhan, kebenaran ini kepada umat Tuhan. Tidak disenangi ya tidak apa-apa, karena memang itu risiko memberitakan kebenaran. Bagi mereka yang tidak suka dengan pengajaran, itu hidupnya akan dekat dengan kejatuhan. Tetapi bagi mereka yang suka dengan pengajaran, maka hidupnya akan kuat, imannya akan dibangun secara kuat. Sampaikan pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan, supaya mereka jemaat Tuhan, umat Tuhan, itu menjadi orang-orang yang kuat imannya. Karena masa sekarang akan menghadapi masa-masa yang lebih sulit daripada masa-masa yang lalu. Keadaan ekonomi, keadaan keuangan, bahkan yang lain-lainnya itu akan sulit. Jadi kalau tidak kuat imannya bagaimana? Itu tanggung jawab para pengkhotbah. Maka sampaikan pengajaran. Gereja persekutuan menjadi tempat sumber pengajaran itu ada atau diberikan. Yang kedua, berkaitan dengan pribadi. Kalau tadi berkaitan dengan gereja secara umum dan persekutuan orang-orangnya. Kita ini melihat saat ini dengan kaitannya dalam hubungan dengan pribadi. Kalau Tuhan Yesus mengajar dan memulihkan, ya oleh sebab itu kita juga menjadi orang-orang yang memulihkan. Menjadi orang-orang yang memulihkan. Dengan perkataan-perkataan kita. Kita memulihkan. Memulihkan apa? Memulihkan dari orang yang sakit. Mereka adalah sakit jiwa. Dalam tanda kutip, sakit jiwa. Di dalam keadaan terpuruk, mereka akan takut, mereka akan khawatir. Mereka akan menjadi orang yang putus asa. Itulah bagian dari sakit jiwa. Dan kita secara pribadi harus menjadi pemulih. Jangan malah menjadi orang yang meruntuhkan iman mereka. Tapi kita harus memulihkan dengan perkataan-perkataan kita. Mungkin mereka juga ada orang yang sakit hati dalam keluarga, dengan orang lain, dengan jemaat yang lain, dengan hamba Tuhan, dengan pendeta sakit hati. Kita adalah pemulih. Jadi kita memberikan pemulihan. Secara pribadi kita dipakai Tuhan untuk memulihkan dengan perkataan kita. Jadi ada dua hal yang penting di sini. Bahwa gereja harus menjadi tempat pengajaran dan juga pemulihan. Tempat pemulihan baik gereja secara umum, gedungnya menjadi tempat pengajaran, orang-orangnya atau organisasinya, ataupun organisme bahkan secara pribadi, itu harus menjadi sumber pengajaran dan sumber pemulihan. Bagi orang-orang yang sakit jiwa dalam tanda kutip tadi, datang kepada gereja, datang kepada kita, karena memerlukan pemulihan. Mereka memerlukan pemulihan dari rasa takut, khawatir, gentar, putus asa, sakit hati, tidak bisa mengampuni dan balas dendam inginnya. Kita harus pulihkan, karena kita dipakai Tuhan untuk menjadi tempat pemulihan. Sekali lagi, gereja baik secara umum, gedungnya ataupun organisasinya, juga orang-orangnya dan secara pribadi kita masing-masing harus menjadi sumber pengajaran yang benar dan sumber pemulihan bagi mereka-mereka yang sakit jiwanya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar, Roh Kudus kiranya tolong kami untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.